Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian USP atau ujian satuan pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, matematika wajib. Kita akan melanjutkan nomor 17 sampai 24. Oke. Nah, untuk soal nomor 17, nah, diketahui jumlah deret geometri tak hingga adalah 54 jika jumlah suku ganjilnya itu sama dengan 40,5, maka rasio deret geometri itu tersebut itu berapa? Nah, ini kita berarti masih melanjutkan tentang barisan dan deret ya. Nah, untuk jumlah deret geometri tak hingga itu ada rumusnya adalah S sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, kita ketahui di sini jumlah deret geometri tak hingga itu adalah 54. Jadi kita misalkan dulu, misalkan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Ini suku-suku pada deret geometri. Nah, ini kalau kita jabarkan ke dalam rumusnya, rumus barisan geometri, U1 itu kan berarti sama dengan atau U1, U2, U3 dan seterusnya. Itu kita peroleh dari ini. UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Seperti itu. Berarti U1 itu sama dengan A. Lalu U2 itu sama dengan AR, U3 sama dengan AR pangkat 2, dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, untuk deret geometrinya itu S sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, kita ketahui di sini hasilnya ada 54. Berarti A per 1 kurang R itu sama dengan 54. Atau ini kita bisa jadikan seperti ini. A sama dengan 54 dikali 1 dikurang R. Karena ini kali silang ya. Nah, A sama dengan 54 dikali 1 dikurang R. Oke. Nah, jumlah suku-suku ganjilnya itu sama dengan 40,5. Berarti kalau suku-suku ganjil itu maksudnya adalah U1 tambah U3 tambah U5 tambah U7 dan seterusnya. Seperti ini maksudnya ya. Atau kita ambil di sini berarti A ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini maka rasionya itu adalah R kuadrat gitu ya. Kalau kita gunakan deret tak hingganya, berarti S sama dengan A per 1 dikurangi R kuadrat. Seperti itu. Karena rasionya beda ya. Nah, ini rasionya R kuadrat. Kalau sebelumnya, ini rasionya R. Seperti itu. Karena hanya diambil suku-suku ganjilnya, berarti rasionya nanti R kuadrat. Gitu. Nah, ini hasilnya adalah 40,5. Berarti A per 1 dikurang R kuadrat itu sama dengan 40,5. Nah, sekarang kita substitusikan tadi nilai A yang kita sudah dapat di persamaan 1 atau di persamaan sebelumnya. Jadi, kita substitusikan nilai A-nya berarti A itu sama dengan 54 dikali 1 dikurang R. Nah, ini kita bisa ini ya, 54 ini kita pindahkan. Jadi 40,5 dibagi 54 seperti itu ya. Nah, sama dengan 1 dikurang R dibagi 1 dikurang R kuadrat. 40,5 dibagi 54, 40,5 itu sama dengan 41 per 2 ya. Kan sama ya maksudnya. Ini kalau kita jadikan pecahan biasa, ini kan pecahan campuran. Pecahan biasa akan jadi 81 per 2. Ini 2 kali 40, 80 tambah 1, 81 per 2. Jadi ini sama dengan 81 per 2 per 54. Gitu. Nah, sama dengan 1 dikurang R dibagi. Nah, 1 dikurang R kuadratnya kita faktorkan. Menjadi 1 kurang R dikali 1 tambah R. Ya. Jadi faktor dari 1 dikurang R kuadrat itu sama dengan 1 kurang R dikali 1 tambah R. Nah, selanjutnya berarti ini nanti ada yang bisa dicoret ya. 1 kurang R, 1 kurang R kita coret. Sedangkan 81 per 2 dibagi 54 itu sama dengan 81 per 2 dikali 1 per 54 ya. Sama dengan 1 per 1 tambah R. Karena 1 kurang R-nya sudah kita coret. Tinggal 1 di atasnya. Ini tinggal 1 tambah R di bawahnya atau penyebutnya. Ini sama dengan 81 per 108 sama dengan 1 per 1 tambah R. Kita kalikan silang, berarti 81 dikali 1 tambah R, 108 dikali 1, 108. Ini sama dengan 81 ditambah 81R sama dengan 108. 81 yang ini kita pindahkan ke ruas kanan akan menjadi kurang ya. Jadi 81R sama dengan 108 dikurang 81 itu sama dengan 27. Jadi R itu sama dengan 27 per 81 atau 1 per 3. Jadi sama-sama bisa dibagi 27. Jadi kita dapatkan rasionya adalah 1 per 3 atau D. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan soal nomor 18.
Untuk 18 diketahui suku ketiga dan suku kelima barisan geometri berturut-turut adalah 54 dan 486. Rumus jumlah n suku pertamanya itu seperti apa? Nah, oke. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa UN untuk deret geometri atau barisan geometri itu sama dengan AR pangkat n kurang 1. Berarti kalau U3 berarti sama dengan AR kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 54. Sedangkan U5 itu adalah AR pangkat 4, hasilnya adalah 486. Nah, sekarang kita coba bagi U5 dibagi U3 atau U3 dibagi U5 juga bisa sebenarnya ya. Nah, ini saya bagi U5 dibagi U3 supaya nanti kita dapatkan tidak pecahan lagi ya. Jadi maksudnya gini, U5 bagi U3 berarti 486 dibagi 54 sama dengan ini R pangkat 4 dibagi R kuadrat, ini jadinya R kuadrat. A dibagi A, ini habis. Berarti ini dapatnya sama dengan 9. Jadi 9 sama dengan R kuadrat, jadi R-nya sama dengan akar 9 atau 3. Jadi sebenarnya akar 9 itu bisa juga plus minus 3 ya. Tapi di pilihan ini karena nanti rasionya itu lebih dari 1, maka saya pilih R-nya itu sama dengan 3. Itu. Nah, sehingga kita gunakan, kita cari A-nya dulu. Cari A-nya dulu berarti kita bisa gunakan yang U3 ini. Berarti AR kuadrat sama dengan 54. Berarti A dikali 3 kuadrat sama dengan 54. Jadi A dikali 9 atau 9A sama dengan 54. A itu sama dengan 54 dibagi 9 sama dengan 6. Nah, berarti kita ketahui SN. SN ini berarti rumusnya ini ada 2 ya. Ini untuk yang lebih dari 1 R-nya. Kalau yang kurang dari 1 itu ini terbalik. Ini 1 dikurang R, 1 dikurang R pangkat N. Nah, ini untuk rumus deret geometri untuk rasionya yang lebih dari 1 seperti ini. Oke. Berarti sama dengan A-nya adalah 6, R-nya adalah 3 pangkat N kurang 1 per 3 kurang 1. Atau ini jadinya 2, 6 bagi 2 tinggal 3, 3 dikali 3 pangkat N kurang 1. Nah, oke. Sekarang di pilihan ini belum ada ya. Jadi kita coba ubah lagi. Jadi 3 dikali 3 pangkat N berarti 3 dikali 3 pangkat N, 3 dikali min 1 min 3. 3 dikali 3 pangkat N itu sama dengan 3 pangkat N tambah 1 ya. Karena ini kita gunakan sifat eksponen. Ini kan pangkat 1. Yang ini pangkat N berarti 1 tambah N atau N tambah 1. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Nah, nomor 19, kita sudah masuk materi limit fungsi. Materi limit ini ada di kelas 11, matematika wajib, di semester 2 ya. Jadi, tentukan limit X mendekati 4 dari 3X kuadrat min 2X dikurangi 10 dibagi 2X tambah 2. Jadi, soal limit itu kan ada 3 penyelesaian, 3 cara ya. Ada yang menggunakan substitusi langsung, pemfaktoran, dan merasionalkan. Sebenarnya kuncinya itu tinggal kita lihat penyebutnya ini. Apakah kalau kita ganti X-nya ini dengan X yang mendekati 4 ini, apakah hasilnya 0 atau bukan? Kalau hasilnya 0, maka kemungkinan kita menggunakan cara pemfaktoran atau merasionalkan. Tapi kalau tidak 0, ya udah berarti ini caranya cukup menggunakan substitusi. Kalau kita lihat di sini, berarti ini cukup menggunakan substitusi ya. Nanti hasilnya pasti bukan 0 per 0 ya. Jadi yang karena di bawahnya bukan 0. Nah, kalau yang di atasnya atau pembilangnya 0 itu tidak masalah. Nah, jadi 0 misalkan dibagi 2 tidak masalah ya. Yang tidak boleh itu di limit adalah 0 dibagi 0 atau bentuk tak tentu ya. Maka ini kita cukup menggunakan substitusi ya. Kita ganti dengan X-nya jadi 4. Berarti 3 kali 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikurang 10 dibagi 2 kali 4 tambah 2. Jadi sama dengan 3 dikali 16 dikurangi 8 dikurangi 10 dibagi 8 tambah 2. Berarti 48 dikurangi 18 ya. Min 8 dikurangi 10 min 18. 3 kali 16 48. 8 tambah 2 10. Ini 48 dikurang 18 30 bagi 10 dapatnya 3. Ini jawabannya adalah E. Nah, seperti itu. Jadi mudah ya. Jadi cukup menggunakan substitusi. Jadi kuncinya seperti itu tadi. Oke. Kita lanjut soal nomor 20. Nah, nilai dari limit X mendekati 3 dari 3X kurang 9 dibagi 2 dikurang akar 2X kurang 2. Nah, jadi masih tentang soal limit. Nah, kalau kita cek di sini,
kita masukkan X-nya 3, ini akan menghasilkan 0 yang penyebutnya. Maka kemungkinan ini menggunakan pefaktoran atau merasionalkan. Ya. Jadi karena ini ada akar, berarti kita coba rasionalkan dulu penyebutnya. Jadi rasionalkan penyebutnya, maka kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu 2 ditambah akar 2X kurang 2 per 2 ditambah akar 2X kurang 2. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang penyebut, ini karena sama ya, kan beda tanda aja, satunya dikurang, yang satunya positif atau plus. Nah, jadi kita mengalihkannya cukup seperti ini, 2 kali 2, 4 gitu. Lalu nanti akar 2X kurang 2 dikali akar 2X kurang 2 seperti itu. Atau nanti akarnya hilang ya, tinggal 2X kurang 2. Nah, ini negatif kali positif negatif seperti itu. Ya. Jadi sama dengan ini kalau 3X kurang 9-nya kita keluarkan 3-nya ya. Ini sama dengan seperti ini. Jadi 4 dikurang 2X negatif jadi positif. Positif 2 ya. Jadi ini sama dengan, nah ini 4 tambah 2, 6 dikurang 2X. Oke, sekarang kita coba keluarkan negatif 2-nya dari sini ya. Dari 6 kurang 2X ini. Akan jadi negatif 2 buka kurung X kurang 3. Nah, kalau kita kalikan lagi misalkan negatif 2 kali X negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 3 jadi positif 6. Jadi benar ya. Nah, jadi sama dengan nih X kurang 3-nya bisa kita coret. Jadi tinggal 3 dikali 2 tambah akar 2X kurang 2 per min 2. Nah, sampai di sini ini kan penyebutnya tidak 0 lagi. Ya, tidak mungkin 0 nantinya. Maka kita tinggal substitusikan. Jadi 3 kali 2 tambah akar 2 X-nya ganti 3, 2 kali 3 kurang 2 per min 2. Sama dengan 3 kali 2 tambah akar 6 kurang 2 dibagi min 2. Jadi 3 dikali 2 tambah akar 4 ya, dibagi min 2. Ini 2 tambah 2. Jadi 4 dikali 3, 12 dibagi min 2 adalah min 6. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nah seperti itu. Jadi soal limit kalau ada akarnya seperti ini, maka coba dulu kita langkah pertamanya adalah merasionalkan. Apakah nanti pembilangnya dirasionalkan, apakah nanti penyebutnya yang dirasionalkan ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 21. Nah, 21 sudah masuk materi turunan fungsi sama di matematika wajib kelas 11 ya. Turunan pertama fungsi yang menyatakan fx sama dengan 3x kuadrat min 1 dikali 2 tambah 3x pangkat 3 itu seperti apa? Nah, untuk soal ini karena dipilihannya itu bentuknya seperti ini, maka fx-nya tidak perlu kita kalikan dulu ya. Maka cukup kita gunakan sifat turunan yaitu y sama dengan u dikali v, maka y absennya atau turunannya adalah u absen v ditambah u v absen. Ya. Nah, kita misalkan U-nya adalah 3x kuadrat min 1, maka U absen adalah 6x. U absen ini 3 kali 2 ya. Lalu 6, nah ini pangkatnya dikurangi 1 jadi 6x. Seperti itu. V sama dengan 2 ditambah 3x pangkat 3. 2 kalau diturun jadi 0. Sama kasusnya kayak tadi min 1. Min 1 ini konstanta. Tidak ada variabelnya. Kalau diturunnya jadi 0. Jadi tinggal 3x pangkat 3 turunkan. Berarti 3 kali 3 9, pangkatnya dikurangi 1 9x kuadrat. Ya. Nah, berarti f absen x itu sama dengan u absen v ditambah u v absen sama dengan 6x dikali 2 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 1 dikali 9x kuadrat v absennya. Oke. Karena di sini 9x kuadratnya itu di depan, maka kita pindahkan aja depannya. Ini kan karena perkalian itu bersifat komutatif ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke. Yang B ini salah karena di sini positif. Seharusnya negatif ya. Oke. Nomor 2. Oke, masih tentang turunan. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 45x tambah 9 itu naik pada intervalnya interval berapa? Nah, untuk mencari interval naik, sebenarnya kita juga bisa gunakan turunan. Jadi, f absen x-nya itu kita cari. Berarti ini x pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. Jelas ya? Jadi, 3 kali ke depan, nanti 3-nya kurangi 1. Ditambah 3 kali 2, 6, pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini kalau
X, ya udah berarti tinggal ambil koefisiennya. Jadi negatif 45 ya. 9 kalau diturunkan jadi 0. Nah, jadi fx ini naik jika f absen x-nya itu lebih besar dari 0. Sebaliknya turun kalau f absen x kurang dari 0 ya. Kalau sama dengan 0 berarti itu adalah titik stasioner. Nah, kita bisa gunakan untuk mencari titik stasioner. Nah, jadi 3x kuadrat tambah 6x kurang 45, ya ini f absennya itu lebih besar dari 0. Ini kita bisa sederhanakan ya, bagi 3. Jadi tinggal x kuadrat tambah 2x dikurang 45, lebih besar dari 0. Kita faktorkan, cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya 2, kalau dikali hasilnya min 15. Nah, itu adalah 5 dan min 3. Berarti kalau kita faktorkan adalah x tambah 5, x min 3. Lebih besar dari 0, seperti ini ya. Nah, selanjutnya sebenarnya ini kita bisa gunakan garis bilangan untuk menentukan penyelesaiannya. Tapi ada cara yang lebih singkat, yaitu kayak gini dulu. Pertama kita cari dulu pembuat 0. Pembuat 0 ini nilai X-nya berapa supaya bentuk yang di sebelah kiri ini jadi 0. Nah, itu jelas min 5 dan 3 ya. Karena kalau min 5 tambah 5 jadi 0. Atau 3 kurang 3 jadi 0. Seperti itu ya. Itu pembuat 0 namanya. Nah, karena tandanya lebih besar atau nanti kalian ketemu lebih besar sama dengan dan koefisien x kuadratnya ini positif, maka kita dapatkan cara yang lebih singkat adalah x lebih kecil dari min 5 atau x lebih besar dari 3 gitu. Jadi x lebih kecil dari pembuat 0 yang paling kecil min 5 atau nantinya x lebih besar dari pembuat 0 yang paling besar yaitu 3 seperti ini. Tapi kalau seandainya nanti tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka nanti X-nya berada di antara. Ya, X-nya di antara. X-nya misalkan di antara min 5, X-nya lebih besar dari min 5, kurang dari 3. Jadi X-nya di tengah-tengah. Ya, seperti ini maksudnya. Nah, di tengah-tengah. Tapi kalau tandanya lebih besar, maka nanti X-nya terpisah seperti ini ya. Seperti contoh C, D, E ini. Nah, itu. Tapi gimana kalau nanti di sininya negatif? Maka dijadikan positif. Caranya gimana? Tinggal dikalikan negatif. Ingat kalau tanda pertidaksamaan dikali negatif, tanda pertidaksamanya berubah. Awalnya lebih dari jadi kurang dari. Seperti itu ya. Oke, jadi kita ketahui jawabannya adalah E ya. Nah, oke. Kita lanjut soal nomor 23. Nah, ya, oke, ini masih tentang turunan ya. Jadi sebuah taman bentuk persegi panjang dengan keliling 6x tambah 36 meter dan lebarnya 8 dikurang x meter. Agar luas taman itu maksimum, maka panjang taman tersebut itu berapa? Nah, jadi untuk menyelesaikan ini kita bisa mulai dari sini. Keliling. Keliling itu kan sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kenapa? Karena panjang di sini kita tidak tahu berapa. Yang diketahui cuma keliling dan lebar. Jadi K-nya itu kan 6X tambah 36, 2 sama dengan 2 dikali P panjang, belum tahu. Lebarnya adalah 8 dikurang X. Ini kita bisa bagi 2 ya. Nah, ini bagi 2, jadi tinggal 3X tambah 18. Sama dengan P tambah 8 dikurang X. Nah, ini 8 sama min X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Maka min X kalau pindah jadi tambah X. 18 ini 8 kita pindahkan jadi min 8 sama dengan P. P-nya biarkan di sebelah kanan. Ini sama dengan 4X tambah 10 sama dengan P. Nah, ini dapat P-nya. Nah, yang ditanya itu agar luas tamannya maksimum. Maka kita cari rumus luasnya. Jadi, luas itu kan sama dengan panjang kali lebar. Berarti panjangnya 4X tambah 10, lebarnya 8 kurang X. Kita kalikan. Jadi 4X dikali 8, 32X. 4X dikali min X, min 4X kuadrat. 10 kali 8, 80. 10 dikali min X, min 10X. Ini kalau kita jumlahkan suku-suku yang sejenisnya, ini berarti jadi min 4x kuadrat, jadi 32x dikurangi 10x, jadinya 22x ya, ditambah 80. Nah, lalu kita cari L absen. L absen itu turunannya, berarti min 4x kuadrat ini jadinya min 8x. 22x jadinya 22. Agar diperoleh luas maksimum, maka L absennya harus 0. Nah, ini kita menggunakan konsep dari titik stasioner ya. Jadi turunan pertama dibuat sama dengan 0. Maka min 8x tambah 22 sama dengan 0.
Min 8X sama dengan negatif 22, X-nya sama dengan 22/8 ya. Jadi negatif bagi negatif jadi positif. Atau kita sederhanakan bagi 2, 11/4. Nah, jadi kita dapat X-nya di sini. Jadi panjangnya supaya luasnya maksimum itu sama dengan P. Nah, ini P-nya kan rumusnya ini 4X tambah 10. Berarti 4 dikali 11/4 ditambah 10 sama dengan 11 tambah 10 jadi 21. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang nomor 24. Nomor 24 hasil dari integral. Nah, ini simbol dari integral ya. 16x ditambah 12 dibagi 2 akar 2x kuadrat tambah 3x kurang 1 diintegralkan terhadap dx atau x ya. Nah, untuk integral ini ada dua cara yang bisa digunakan, ada dua teknik yaitu menggunakan substitusi dan parsial. Nah, sedangkan sifat-sifatnya ada beberapa yang harus kita pahami. Nah, oke. Yang ini untuk soal ini berarti kita bisa gunakan substitusi. Nah, jadi substitusi itu ada cirinya. Jadi turunan yang kita misalkan di sini, misalkan di dalam ini itu sama dengan kelipatannya dari yang di luar ini, ya. Kita coba lihat. Jadi misalkan U sama dengan 2x kuadrat tambah 3x min 1. Maka nanti DU atau turunannya itu sama dengan 2 dikali 2, 4x, ini tambah 3 dx. Ini sebenarnya DU per dx ya awalnya. DU per dx itu kan sama dengan turunan ya. Nah, lalu nanti dx-nya kita kalikan dengan hasil turunannya 4x tambah 3. Maka bentuknya seperti ini. Jadi saya tulisnya langsung aja ya. DU sama dengan 4x tambah 3. Ini teknik dari integral substitusi. Nah, di sini kita dapatkan 16x tambah 12. Ternyata kalau kita kalikan kedua ruas ini dengan 4 DU ini sama dengan 4 dikali 4x tambah 3 gitu ya. Kalikan kedua ruas dengan 4, maka kita dapatkan ini 16x tambah 12. Kan sama ya? Sama. 16x tambah 12 dx kan sama. Berarti sama dengan 4 DU. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Integral dari 16x tambah 12 dibagi akar 2x kuadrat tambah 3x min 1 diintegralkan terhadap x, maka ini sama dengan 16x tambah 12 itu kan tadi apa? 4 DU, berarti 4 DU. Nah, sedangkan ini akar dari U. Nah, ini sudah dimisalkan di dalamnya. Atau kita bisa keluarkan 4-nya dulu. Nah, ini sudah 4 integral DU per U pangkat setengah. Ya, jadi akar U itu sama dengan U pangkat setengah. U pangkat setengah itu sama dengan U pangkat min setengah. Ini kita menggunakan sifat eksponen ya. Jadi sama dengan kalau kita integralkan 4 kali 1 per. Ini kan cara integral ya. Berarti 1 per min setengah tambah 1. Nanti pangkatnya tambah 1 juga. U pangkat min setengah tambah 1. Plus C. Selalu ada plus C. Sama dengan 4 dikali 1 per min setengah tambah 1 berarti setengah ya. Nah, U pangkat setengah ini sama. Min setengah tambah 1 U pangkat setengah. Jadi sama dengan 1 bagi setengah 2. Lalu ini sama dengan 4 dikali 2 8. 8 U pangkat setengah plus C. Atau kita balikan lagi ke asal soalnya. Berarti 8 dikali 2x kuadrat tambah 3x min 1 pangkat setengah plus C. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya. Nah, seperti itu. Oke, nah itu pembahasan kita di soal USP nomor 17 sampai 24. Nanti kita lanjutkan kembali untuk nomor soal berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.